Bapak Tukuliman Kamenilu Makara yang sangat membahana tampilan mereka.
tepuk tangan buat kami. Yang terpenting bukanlah juara 1, 2, dan 3. Yang terpenting itu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kedua pemain, setuju ya? Dan setelah ini diharapkan betul-betul tidak ada pergesekan. Kita semua sudah memuji nama Tuhan dengan yang baik. Apa juga hadiah yang kita dapat? Alangkah lebih baik kan nama yang baik kita dapat dari pertama. Sebelum kami menyampaikan, kita akan evaluasi. Nanti kita akan mendengarkan kira-kira apa yang menjadi kurang dari kita untuk memperbaiki lagi di tahun berikutnya atau perlombaan selanjutnya. Mungkin dari dari saya sangat menikmati dia. Itu bagi saya ini menjadi sebuah motivasi, apalagi kalau melihat seluruh jemaat, bahkan juga jemaat tetangga, jemaat umat ada yang paling dalam pada suami. Sehingga dengan motivasi itu ya ada harapan kalau bisa dipertimbangkan oleh Open untuk mengundang juga Open datangnya jemaat. Jadi tergantung dari yang kedua, kami sangat merindukan ujian itu dinyanyikan dengan kejiwaan. Ya, ketika lagunya ceria, juga kita ceria semua. Ketika ujiannya mengangkat kita pada saat perenungan, bagaimana ekspresi kita. Itu saja yang saya sebutkan. Terima kasih. Baik Bapak Mama, selanjutnya kita akan mendengarkan evaluasi dari KKSD. KKSD ini adalah teman pelayanan saya di gereja. Beliau yang sering memainkan musik di gereja mengiringi. Jadi ketepatan not lebih jelas, beliau lebih tahu. Jadi saya beri kesempatan kepada KKSD untuk menyampaikan. Ya, baik, shalom Bapak-Bapak semua. Shalom. Masih semangat ya? Nah, kami para juri sangat senang karena melihat antusias dari Bapak-Bapak semua dalam mengikuti lomba ini. Semua sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang terbagus, pokoknya semua bagus. Hanya memang dalam sebuah perlombaan pasti ada hal-hal yang harus dinilai. Nah, itu yang akan saya evaluasikan saat ini. Di sini ada 13 poin, tapi tidak semua saya bahas. Hanya beberapa poin penting saja yang akan saya evaluasikan. Yang pertama, ketepatan pitch atau note. Nah, tadi di beberapa bagian, khususnya di lagu pertama, lagu wajib. Nah, itu ada beberapa note yang tidak sesuai dengan partitur. Yang namanya bersuara kan harus ikut partitur kan. Ya. Jadi semua tampilan dari awal sampai akhir harus mengikuti partitur. Yang saya garis bawahi di sini yang bagian kalimat malam sunyi bergema. Nah, di situ ada note atau note yang tidak pas. Terus di bagian sejahtera bagi dunia. Sejahtera bagi dunia. Sebenarnya harusnya begitu, tapi ada mungkin agak belajar sih. Ya. Itu untuk ketepatan pitch note. Yang selanjutnya kualitas nada tinggi dan rendah. Nah, ini berhubungan dengan nada dasar ya. Tadi tidak dicantumkan setiap grup peserta itu tidak dicantumkan nada dasarnya apa. Jadi tidak ada acuan buat kita untuk menilai kira-kira dia tinggi atau rendah. Contohnya kayak di lagu Di Malam Suci Bergema, nada dasarnya bass. Nah, kira-kira yang tadi peserta nyanyikan itu dari nada mana? Jadi kita sendiri juga bingung. Ya mungkin itu. Terus artikulasi pengucapan ada beberapa tapi tidak terlalu banyak. Tapi ini juga sangat penting bagi
pendengar gitu ya. Contohnya di lagu kedua tadi, hai dunia gembira, E-nya tuh, hai dunia gembira, terus, kata terus, ya, apa, huruf vokalnya tidak boleh terlalu lebar, tapi harus disesuaikan dengan katanya. Terus yang berikut, tempo dan tentukan. Saya garis bawahi yang di lagu pertama di malam sunyi bergema, itu kan di situ memang ketuk. Di malam sunyi bergema, harusnya begitu. Tapi tadi ada yang lebih lambat. Tarik begitu, nyanyinya tarik. Padahal di situ ada 6 ketuk. Terus selanjutnya untuk ekspresi khususnya untuk lagu kedua itu maknanya apa sebenarnya? Dunia gembira, tapi harus senyum bergembira. Tapi rata-rata tadi nyanyi lagunya lemas, tidak senyum, padahal kata-katanya ada gembira lah, tapi tidak ada yang senyum. Ekspresinya tidak menggambarkan lagu. Ya. Ini beberapa catatan penting dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yulis. Saya persilakan. Baik Bapak-Bapak, selanjutnya dari keseimbangan suara, kita lihat di beberapa tim ada suara ada laki-laki, tetapi posisi laki-laki selalu ditaruh paling belakang. Dalam bagian suara Bapak-Bapak, di mana yang suaranya paling kurang orangnya usahakan taruh dia di depan. Misalnya suara 2 itu kurang orang, jangan ditaruh di belakang, taruh di paling depan, sehingga suaranya bisa seimbang dengan suara 1 mungkin yang lebih banyak. Jadi untuk lomba selanjutnya kita lihat kekuatan suaranya kita. Oh, suara 2 dan suara 3 ini terlalu sedikit orang, jangan disembunyikan di belakang, taruh dia di depan yang gampang didengar suaranya. Gitu. Jadi bapak-bapak tadi yang ada di belakang tidak hanya sebagai pelengkap. Jadi jantungnya tadi semua bapak-bapak ditaruh untuk melengkapi saja supaya adalah suara laki-laki. Nah, yang membuat kami menjadi catatannya kami, karena ditaruh paling belakang tidak terdengar suaranya. Gitu. Terus yang kedua, rata-rata semua itu mau menyanyi tapi takut angkat. Mungkin ke depannya kalau ada lomba lagi kita bisa sediakan keyboard penetra atau stand fluid untuk bisa dengar. Jadi jangan patokan do-nya pagi dengan do siang, do malam berbeda. Dan ketinggian. Walaupun kan rata-rata kita lihat pada malam hari ngomongnya. Nah, pas siang hari berbeda dengan tinggi notnya dia. Sekalipun di not yang sama, tinggi suaranya juga berbeda. Nah, pastikan itu kalau bisa nanti kita selebihnya kalau ada latihan kita bisa ada keyboard hanya untuk ambil nada dasar. Jadi semua punya nada dasar yang sama. Terus dinamika, halus lembutnya. Lagu Hayunya Gembira gas terus begitu tidak bagus. Dia harus sesuai dengan kapan dia. Kayak lagu pertama itu di malam suci bergema, kapan kita harus keras, kapan kita harus perlahan. Jadi kalau orang bilang gas korek, kapan kita gas, kapan kita rem. Dan jangan gas terus. Aku juga bawa di depan, masuk dalam jualan begitu. Itu untuk dinamika bapak-bapak. Terus untuk ekspresi. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ketika menyanyi Hai Dunia Gembira, tapi semua begini. Hai Dunia Gembira. Tidak ada yang mungkin karena panas saya tidak tahu. Dan usahakan. Dan saya rasa lagu Malam Sunyi Bergema juga bukan satu lagu kesedihan. Ini memang mendayu-dayu punya lagu, tapi ekspresinya bahagia. Begitu. Kalau saya tidak salah, kalau saya baca dari punya itu kan nyanyian harapan, begitu. Jadi tidak berbersih harapan, bukan kita sedih. Tapi rata-rata dari 3 tadi yang tampil, semua punya ekspresi yang sama. Lagu Hai Dunia Gembira juga sama sedihnya.
Begitu. Sama sedihnya, bukan apalagi sudah semangat, tapi sama sedihnya. Kemudian Bapak Mama untuk dirjen. Nah, dirjen pastikan betul-betul anggota semuanya bisa terlihat. Kalau memang harus mundur ke belakang, suruh mundur ke belakang, kasih tanda mundur ke belakang. Kalau mau turun ke bawah melihat dia punya keseimbangan kita, silakan. Itu baru masuk penilaian. Jadi jangan takut lama di panggung. Karena apa? Perannya dirjen itu penting. Nah, selanjutnya lagi dirjen palunya semangat. Kita juga yang menyanyi menyesuaikan dengan dirjen. Dirjen itu pemandu. Jadi kalau dirjen lemas, pasti yang menyanyi juga akan lemas. Kalau dirjennya semangat, kita juga semangat. Jangan dirjen semangat, kitanya yang lemas, itu tidak bagus. Itu untuk beberapa hal. Terus satu lagi Bapak Mama, soal keseimbangan. Kalau ada yang punya suara power, hati-hati. Jangan sampai mendominasi teman-temannya yang lain. Dia punya suara lebih dari teman-teman. Ini paduan suara. Orang menyanyi sama-sama, tapi kita yang mendengar hanya mendengar satu suara. Begitu. Jangan sampai ada 2-3 suara yang lebih keras sendiri. Itu bukan paduan suara. Itu lomba maraton lari. Jangan sampai mau cepat duluan, mau kelihatan ini suara, bukan begitu Bapak. Paduan suara, satu paduan suara, berarti satu suara yang akan kita dengar. Apakah itu suara satu saja, atau sopran saja, atau suara alto, atau suara tenor, atau suara bass. Jadi untuk kedepannya perhatikan ini baik-baik. Kita harus bisa melihat teman mana yang punya power yang kuat. Ya, saya sarankan saja taruh lagi di depan. Itu kebalikannya tadi. Kalau tadi ada yang sedikit harus taruh di depan, yang punya power itu jangan taruh di depan. Kalau Bapak Mama ada lomba ke kota atau ke kabupaten, nanti ada stand mic di depan. Nah, kalau ada yang power dia di depan lagi, teman-teman dengan bersuara dengan sekalipun kita teknik bagus, pasti penilaiannya akan turun. Baik Bapak Mama, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang tidak ada? Ya, kalau begitu Bapak Mama kita sampai di sesi yang kita tunggu. Pengumuman juara, saya dukung. Bapak Mama tunggu? Oke. Mau mulai dari 1 ke 3 atau 3 ke 1? Mana saja. Oke. Baik Bapak Mama. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil penilaian dan kami bertiga yang dipercayakan selaku Dewan Juri, kami memperoleh hasil dari lomba paduan suara Sejemangat Hukum Adat cabang Bobogo. Di urutan ketiga atau juara 3 dengan jumlah nilai 5.285 diraih oleh peserta dengan nomor ya, tepuk tangan dulu, begitu. Kita akan berhitungan. Sekali lagi, juara 3 dengan perolehan suara atau nilai 5.285 diraih oleh peserta dengan nomor urut 1. Buku tidak mengenal. Ya, selisihnya tipis, Mama. Selisihnya tipis. Tapi jadi yang juara ini kita di pemerintahan sisi lain, yang juaranya dia di saya lain, sisi lain. Tapi setelah kami kumpulkan apa hasilnya? Juara 2 dengan jumlah nilai 5.592. 5.592 diraih oleh peserta dengan nomor urut dengan nilai 5.592 diraih oleh peserta dengan nomor urut 3. Dan juara 1 dengan nilai 5.697 diraih oleh peserta dengan nomor urut
2. Demikian hasil penilaian pada siang hari ini. Bapak Mama, apapun yang terjadi luar biasa. Karena Bapak Mama kami di kota tidak ada yang belum begini. Dan kami bersyukur bisa ketemunya di Wakaka, di Tokoku dan Kumanda. Terima kasih Bapak Mama, saya serahkan kembali kepada MC.